Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Astika Marwati, NIM C241907 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengerjaan laboratorium komputer materi reproduksi. Di sini kita menggunakan aplikasi yaitu Microsoft Excel. Langkah pertama, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, kita akan menghitung proporsi kelamin, TKG atau tingkat kematangan gonad, IKG, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Ini merupakan soal atau datanya. Nah, langkah pertama kita akan mengerjakan proporsi kelamin. Di sini kita akan menghitung jumlahnya, jumlah data yaitu dengan cara count. Kemudian kita blok seluruh data, nomor ikannya. Enter. Nah, untuk N jantan berarti kita hanya menghitung jumlah dari jantan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengelompokkan yang jantan dan yang betina agar mudah dalam melakukan perhitungan. Di sini saya telah mengurutkannya. Cara mengurutkannya yaitu dengan di sort filter terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengetahui jumlah jantan. Nah, kemudian enter. Selanjutnya cara menghitung N betina itu sama. Jumlah jantan itu 74, betina adalah 46. Kemudian kita akan hitung P jantan. Rumusnya yaitu adalah jumlah jantan dibagi dengan total dikali dengan 100%. Yang betina sama rumusnya. Kalau yang ini hanya jumlah jantan dibagi dengan total. Jumlah betina dibagi dengan total. Nah, di sini kita akan mengambil 4 di belakang desimal saja. Nah, sudah. Enggak, 2 desimal. Oke, setelah itu kita menghitung ini yaitu dengan cara standar deviasi SQRT. Jantan dikalikan dengan betina. Kemudian dibagi dengan jumlah total, kurung tutup 2 kali, enter. Nah, kita gunakan 4, kemudian cara menghitung ini yaitu adalah N jantan ditambah, maksud saya dikurang, dalam kurung 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Nah, ini juga sama. Rumusnya jantan ditambah 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Untuk yang betina rumusnya masih sama. 1,96 dikali standar deviasi. Nah, setelah diketahui seluruh ini, maka kita lakukan uji C-square, di mana H0 itu adalah, oh ya, sebelumnya kita interpretasikan dulu. Jadi di sini proporsi kelamin ikan jantan berkisar mulai dari 0,5297 sampai 0,737. Kemudian yang ini juga berkisar 0,2963 sampai 0,4703. Nah, setelah sudah, langkah selanjutnya kita akan menghitung uji C-square, di mana H0 itu 1 dibagi 1, H1 tidak sama dengan 1 dibanding 1. Kita akan menghitung OIJ, OIB, EI, X kuadrat J, dan X kuadrat B. B itu maksudnya betina, J adalah jantan. Betina, jantan. TKG di sini adalah tingkat kematangan gonad, kita tulis 1, 2, 3, sampai 4 ya. Selanjutnya kita akan menghitung OIJ, rumusnya yaitu dengan cara diblok dulu, kemudian kita klik frekuensi, menggunakan formula frekuensi, kemudian kita blok seluruh TKG dari jantan saja. Nah, setelah diblok maka titik koma.
Ctrl Shift Enter. Kemudian lakukan cara yang sama untuk menghitung OIB. Kita menggunakan datanya yang hanya betina. Titik koma. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Nah, EI itu merupakan penjumlahan dari OIJ dan OIB kemudian dibagi dengan 2. OIJ dijumlahkan dengan OIB, kemudian dibagi dengan 2. Nah, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, kalau perhitungan ini yaitu rumusnya adalah OIJ dikurang EI, kurung tutup, pangkat 2 dibagi dengan EI, Enter. Nah, langsung aja kita drag ke bawah. Yang ini caranya sama. OIB dikurang dengan EI, pangkat 2 dibagi dengan EI. Nah, drag saja. Kemudian kita jumlah, zoom. Yang ini juga sama. Nah, X hitung itu merupakan penjumlahan dari X kuadrat C dan juga X kuadrat B. Zoom. Nah, kita jumlahkan. Kalau X tab kita menggunakan C in. Nah, karena kita menggunakan selang kepercayaan 95%, maka sini peluangnya itu adalah 0,05 petik N-1. N-nya itu adalah TKG, karena jumlah TKG-nya ada 4, dikurang 1, kan 3, langsung saja kita tuliskan 3, kurung tutup, langsung Enter. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini X hit lebih besar daripada X lab. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adalah tolak H0. Jadi di sini kita interpretasikan berdasarkan selang kepercayaan 95% dapat dipercaya proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1 dibanding 1. Nah, ini merupakan hasil dari proporsi untuk perhitungan kelamin. Selanjutnya kita rapikan saja datanya. Di sini kita rapikan. Berikutnya kita akan menghitung nilai tingkat kematangan gonad. Nah, di sini ini adalah data yang dibutuhkan untuk perhitungan tingkat kematangan gonad. Ada panjang total, bobot jenis, jenis kelamin, dan tingkat kematangan gonad. Di sini saya sudah urutkan untuk jantan-jantan semuanya, dan juga TKG-nya sudah diurutkan dengan cara short filter di sini ya teman-teman. Kemudian kita akan menghitung jumlah seluruh data. Ya caranya count. Nah, dari panjang total, ini semuanya data secara seluruh. Nah, kemudian enter. Nah, max itu dari nilai panjang totalnya yang maksimal. Nah, minimal sama caranya. Nah, kalau wilayah itu merupakan selisih antara nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Nah, untuk perhitungan jumlah kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikalikan log N, jumlah seluruh data. Nah, tutup Enter. Kemudian kita bulatkan ke atas, jadi jumlah kelasnya ada 8. Kalau lebar kelas itu merupakan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, kalau lebar kelas karena di sini itu sudah mutlak ya hasilnya 65, berarti lebar kelasnya itu tetap 65 ya teman-teman. Kemudian kalau jarak kelas itu NST. NST-nya itu kita gunakan 1 ditambah dengan lebar kelas, kemudian Enter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai SKB. Yang pertama di sini adalah nilai yang paling minimal. Nah, selanjutnya nilai minimal tadi ditambah dengan jarak kelas. Nah, ini jangan lupa kita string. Nah, kemudian kita drag ke bawah sampai 8 kelas. 6, 7, 8. Nah, untuk SKA itu dijumlah dengan lebar kelas. Jangan lupa di string ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Oke, kalau SKA itu SKB, tanda sama dengan min SKA, Enter. Kita Nah, oke. Nah, di sini kita akan menghitung TKG khusus jantan. Caranya yaitu adalah kita blok semuanya, kemudian frekuensi. Nah, dari panjang yang memiliki TKG 1, kemudian titik koma dengan nilai SKA. Tutup kurung, lalu Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian untuk TKG 2, 3 hingga 4 caranya sama. Maaf. Jangan lupa ya, Ctrl Shift Enter. Kita ulangi. Dari TKG 3 untuk yang jantan. Oke. Titik koma, nilai SKA, kemudian kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Frekuensi.
Jadi fungsi pewarnaan ini setiap data itu hanya untuk mempermudah agar meminimalisir terjadinya kekeliruan. Jadi biar datanya dikelompokkan biar mudah ketika mencari. Nah, ketika sudah, E itu merupakan jumlah sum dari selang kelas pertama ini. Langsung saja kita drag. Nah, F relatif rumusnya itu adalah nilai TKG ini dibagi dengan total dikalikan dengan 100. Kemudian kita drag ke bawah. Ini yang kayak gini tuh hasilnya 0 ya. Nah, oke. Yang ini caranya sama, teman-teman. Dibagi dengan total. Langsung kita drag saja ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Di sini kita masuk ke insert, kemudian pilih yang ini, stackage column. Nah, gitu. Kemudian select data, add. Nah, kita namanya TKG 1. Nah, ininya itu dari nilai ini ya. Share. Kemudian oke. Kemudian kita add lagi. TKG 2 dari yang ini. Kemudian di oke. Selanjutnya add TKG 3. Dan oke. Selanjutnya yang terakhir itu adalah TKG 4. Nah, selanjutnya nilai X-nya itu merupakan selang kelas. Nah, oke. Oke. Nah, kemudian di sini kita aktifkan legendanya. Nah, oke. Nah, ya, setelah selesai kemudian lakukan cara yang sama untuk betina. Langkah-langkahnya itu sama dari awal hingga akhir. Nah, untuk nilai SKA, SK-nya itu di sini kita copy paste saja karena kan datanya itu sama ya. Jadi nilainya itu juga sama. Nah, ya. Kemudian caranya sama. Frekuensi. Titik koma. SKA. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Maaf teman-teman ini sedikit lola. Ctrl Shift Enter. Nah, ya sudah. Kemudian yang ini caranya juga sama. Frekuensi. Kemudian betina yang memiliki TKG 2. Nah, ini yang warna hijau. Nah, titik koma. Nilai SKA. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Titik koma. Aduh, kejauhan. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Frekuensi. Titik koma. Nilai SKA. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Nah, oke, jadi nilai itu sum dari data yang ini ya. Kurung tutup, Enter, langsung saja kita drag. Siap. Rumusnya sama, yaitu adalah 1 dibagi dengan E dikali dengan 100. Enter. Dibagi dengan total kali 100. Itu dibagi dengan 19 dikali 100. 19 dikali 100. Drag ke bawah. Nah, seperti biasa kita gunakan komanya itu 4 ya. Nah, kemudian kita rapikan dulu. Oke,
Oke, setelah itu maka kita seperti tadi yaitu membuat grafik. Kita menggunakan sticky column. Kemudian kita select data, kita add, kita tuliskan TKG1, TKG1. Series value-nya yang ini. Kemudian oke. Kemudian kita add lagi TKG2. Series value-nya yang ini. Kemudian kita klik oke. Add lagi TKG3. Series value-nya yang ini. Kemudian oke. Dan terakhir adalah TKG4. Series value-nya ini. Oke, nah untuk yang X itu adalah nilai dari selang kelas. Oke, kita klik oke. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan legend. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan TKG. Nah, setelah kita menghitung TKG, selanjutnya kita akan menghitung IKG, yaitu adalah indeks kematangan gonad. Nah, di sini kita sudah ada datanya ya teman-teman. Kita di sini tambahkan IKG. IKG. Oke, jadi kita akan menghitung IKG. Jadi rumusnya yaitu adalah bobot gonad dibagi dengan bobot jenis berikannya dikali dengan 100. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita desimalnya kita gunakan 4 saja ya. Oke, ini merupakan nilai daripada IKG. Nah, selanjutnya kita warnain sesuai dengan yang tadi agar memudahkan dalam melakukan perhitungan. Kita warnain sampai seluruh data diwarnain ya, biar memudahkan nantinya dalam perhitungan, biar tidak ada kekeliruan. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan bikin tabel jantan. Di sini ada nilai TKG, IKG rataan, dan di sini adalah STDF. IKG rataan itu rumusnya average dari nilai IKG-nya dong. Oke, langsung enter. Average. Aduh, kepanjangan. Ada. Oke, selanjutnya STDF. Itu menggunakan rumus STDF. Nah, dari nilai IKG-nya. Enter. STDF dari nilai IKG-nya. STDF. STDF. Nah, oke sudah. Selanjutnya kita rapihkan datanya. Kemudian kita buat juga untuk si betina. Sama caranya, hanya berbeda data saja ya. Betina ini dia. Tutup enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data baik dari jantan maupun dari betina.
Langkah berikutnya kita akan membuat grafik. Di sini kita blok IKG rataan, kemudian kita masuk ke insert, kita pilih line yang mark with marker, line with marker. Nah, terus di sini kita delete. Nah, kemudian kita hilangkan garisnya, line. Jadi hanya bersisa titik-titik saja. Kemudian kita klik ini, kita beri garis di sini. Solid line kita pilih yang warna hitam. Yang ini pun juga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik tanda plusnya, kemudian kita pilih error bar. Nah, di sini di error bar kita pilih more option, kemudian kita pilih custom specific value. Nah, untuk yang positif kita isikan stdf, yang negatif juga kita isikan stdf. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya kita access title-nya, ya Vivin. Kemudian kita isi di sini adalah nilai TKG. Di sini adalah IKG rataan. Kemudian kita sesuaikan dengan standar IPB, yaitu menggunakan huruf, fontnya adalah Times New Roman. Nah, garis yang ini kita hapus. Mulai. Kemudian di sini brand, kita uncheck list. Ya. Ini adalah grafik hubungan antara IKG rataan dengan TKG. Ini untuk jantan, dan selanjutnya kita akan membuat untuk betina. Caranya sama, kita blok IKG rataan, kemudian kita pilih line with marker. Nah, seperti biasa kita hilangkan garisnya hingga akan bersisa titiknya saja. Nah, kemudian kita hapus chart title-nya. Kita klik error bar, kemudian pilih yang taruh lagi. Kita pilih error bar, kemudian pilih yang more option. Selanjutnya kita pilih custom specific value. Di sini untuk positif kita masukkan stdf, untuk yang negatif kita juga masukkan stdf, kemudian klik OK. Nah, langkah berikutnya, langkah berikutnya yaitu kita hilangkan tanda yang ini. Nah, di sini kita berikan line-nya, solid line warna hitam. Di sini juga ya, solid line. Oke. Kemudian kita tambahkan aksis title-nya. Ini adalah TKG. Dan ini adalah IKG rataan. Kemudian kita sesuaikan dengan aturan IPB di mana fontnya yaitu adalah Times New Roman, dan nilai TKG-nya itu juga Times New Roman. Nah, ini merupakan grafik hubungan panjang bobot untuk ikan betina, dan ini adalah ikan jantan. Nah, di sini berarti sudah selesai untuk perhitungan indeks kematangan gonadnya. Langkah berikutnya kita akan menghitung fekunditas. Nah, di sini untuk fekunditas yang hanya memiliki fekunditas, seperti kita ketahui kan fekunditas itu merupakan jumlah telur yang masak dan siap untuk memijah. Nah, berarti yang hanya memiliki fekunditas itu hanya betina, dan di sini TKG-nya itu juga terbatas. Hanya ada pada TKG 3 dan TKG 4 untuk jumlah telurnya. Di sini saya telah memiliki data berupa bobot gonad contoh butir dan juga jumlah telur. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Q bar dan X bar dan juga fekunditas. Kalau Q bar itu rumusnya average dari bobot gonad contoh. Nah, kurung tutup, selanjutnya kita drag ke bawah. Sedangkan kalau X bar ini itu merupakan average dari jumlah telur contoh per milinya ya. Nah, selanjutnya sama, kita drag. Oke. Nah, untuk perhitungan fekunditas itu rumusnya adalah bobot gonad total dikalikan dengan 10, kemudian dikali X bar, kurung tutup, dibagi dengan Q bar. Enter. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk fekunditas, kalau nggak salah nggak boleh desimal, jadi kita hilangkan desimalnya ya. Nah, sudah. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan Q bar, X bar, dan juga fekunditas ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan panjang dan fekunditas. Jadi di sini kita masuk ke insert, kemudian kita pilih scatter. Nah, setelah dipilih scatternya, kita select data, kita add. Untuk yang X-nya itu merupakan panjang.
Langkah selanjutnya, kita akan membuat grafik hubungan antara panjang dengan fekunditas maupun bobot dengan fekunditas. Caranya kita insert, kemudian pilih scatter. Selanjutnya kita select data, kita add. Untuk yang di bagian X ini kita isi yang pertama yaitu dengan panjang. Sedangkan kalau nilainya kita isi dengan F-nya, fekunditasnya. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita hapus untuk judulnya ini. Hapus juga. Hapus. Nah, kemudian kita beri garis yang ini nih, solid line, pilih warna hitam. Kemudian yang ini juga diberi. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita aktifkan aksis title-nya. Nah, di sini ini adalah panjang total. Sedangkan untuk yang Y-nya itu adalah fekunditas. Kemudian kita sesuaikan dengan aturan dari IPB dengan menggunakan huruf Times New Roman. No. Nah, setelah selesai, maka kita aktifkan thread line-nya. Nah, kemudian kita pilih yang More Option. Kita pilih Power. Kemudian display area-nya kita perlihatkan. Nah, sudah ya. Nah, untuk ini kita taruh di sini saja. Nah, kemudian di sini kita masukkan jumlah N-nya karena tadi diketahui 9. Nah, ya. Nah, ini merupakan hubungan daripada panjang dengan fekunditas. Selanjutnya kita mencari hubungan antara fekunditas dengan ini. Fekunditas dengan bobot. Kita copy saja, kemudian langsung kita paste. Nah, di sini kita select data. Nah, select data, kemudian edit. Untuk yang bagian X-nya, nah, kita ganti dengan bobot. Oke. Dan klik OK. Oke. Nah, ini dia. Kemudian untuk R-nya kita hapus saja, kita aktifasi ulang. Di sini kita edit trend line. Kemudian kita pilih yang more option. Kita pilih yang ini. Terus R-nya diaktifin. Nah. Oke, sudah. Terus yang ini kita taruh di sini. Sama seperti tadi, masukkan nilai N-nya itu adalah 9. Nah, kemudian untuk aksis title yang semua X kita ganti dengan bobot total. Nah, berikut ini merupakan hubungan antara fekunditas dengan panjang total dan juga hubungan antara fekunditas dengan bobot total. Nah, ini selesai ya untuk perhitungan. Berikutnya kita akan menghitung diameter telur. Nah, di sini caranya kita konversikan ke milimeter ya. Jadi ini dibagi dengan 100. Nah, terus kita drag ke bawah. Nah, akhir. Nah, jika sudah, maka kita akan menghitung N-nya. Nah, di sini kita menggunakan rumus count. Kemudian kita blok. Nah, setelah itu kita enter. Untuk meminimalisir supaya nggak capek ya, kita copy saja. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste. Nah, di sini kita ganti dengan max ya. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita copy lagi, maka kita ganti dengan min. Dan enter. Nah, wilayah itu selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal. Sedangkan jumlah kelas itu 1 ditambah 3,32 dikali log n. Ini adalah 594. Kemudian enter. Nah, untuk lebar. Berarti di sini kita bulatkan ya, untuk kelasnya itu adalah 11. Untuk lebar kelasnya, yaitu wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Berarti di sini 0,0. Untuk jarak kelas, itu kita NST ditambahkan dengan lebar kelasnya. Karena bentuknya itu desimal, maka NST itu merupakan 0,01.
1 ditambah dengan berkelas dan diantar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung SKA, SKB, dan juga nilai frekuensinya. Kalau SKB itu merupakan nilai minimum. Nah, dari nilai minimum ini kita tambahkan dengan jarak kelas. Jangan lupa kita selanjutnya kita akan menghitung nilai SKB, SKA, SK, dan FI. Jadi di sini rumusnya itu dari yang nilai minimum, enter, kemudian nilai minimumnya kita tambahkan dengan jarak kelas. Di sini kita string. Lalu kita drag ke bawah sampai 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk nilai SKA-nya juga sama, caranya ditambah dengan lebar kelas. Kita string. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk mencari SK itu adalah SKB kurang SKA, enter. Nah, sudah. Kemudian kita rapikan dulu. Kan menentukan nilai frekuensinya. Jadi kita blok, kemudian kita menggunakan formula frekuensi. Nah, kita menggunakan data konversi. Nah, ini semuanya kita blok. Nah, setelah sudah, maka titik 2 dengan nilai SKA, terus kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Nah, sudah ya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik. Di sini kita insert, kemudian pilih yang ini, kolom. Selanjutnya kita select data, kita add, series value-nya kita gunakan yang ini, frekuensi. Kemudian, oke, untuk X-nya kita gunakan selang kelas. Nah, kemudian di oke. Oke, nah, selanjutnya kita hilangkan ini. Nah, kemudian kita solid line. Ini juga solid line. Setelah itu maka kita tambahkan axis title-nya, di mana ini merupakan frekuensi dan ini adalah selang kelas. Kita sesuaikan dengan aturan IPB yaitu menggunakan Times New Roman. Oke, terus kita gunakan trend line. Trend line-nya kita pilih yang 2 period moving average. Oke. Selanjutnya kita atur ya untuk di sini tipenya menggunakan ini. Nah, sudah jadi. Nah, jadi ini merupakan grafik hubungan antara frekuensi dan juga selang kelas. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut, kita berikan interpretasi ya. Nah, jadi berdasarkan grafik di atas, maka dapat disimpulkan pola pemijahan ikan X ialah total spawner, yaitu hanya melakukan sekali pemijahan dalam setahun. Dikatakan total spawner karena di sini kita lihat hanya memiliki satu gunung saja ya teman-teman di sini. Jadi ini merupakan hasil dari perhitungan diameter telur. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.